Timnas Belanda gagal membuktikan prediksi banyak pihak untuk finish sebagai runner-up grup D. Pasukan oranye ternyata bakal lolos ke babak 16 besar sebagai peringkat 3 terbaik. Hasil ini ditentukan setelah Belanda tumbang dari Austria dengan skor tipis 2-3. Ronald Koeman disorot habis-habisan karena dianggap gagal memaksimalkan kekuatan pasukan oranye. Ex-pelatih Barcelona ini dituding banyak pihak terlalu miskin taktik untuk menangani Tijani Reinders dan kawan-kawan. Bagaimanakah keputusan aneh Ronald Koeman yang merugikan Belanda di Euro 2024? Kesombongan Ronald Koeman. Timnas Belanda harus berjuang habis-habisan tanpa pemain kuncinya di Euro 2024. Skuad oranye langsung krisis pemain kunci di lini tengah akibat dilanda badai cedera. Salah satunya kehilangan Frenkie de Jong yang absen karena belum pulih dari cedera engkel. Padahal gelandang Barcelona ini dibutuhkan untuk menjadi nyawa permainan Belanda. Sosok de Jong sudah menjadi andalan pasukan oranye sejak gelaran Euro 2020. Gelandang 27 tahun ini mengoleksi 54 penampilan dengan kontribusi 2 gol dan 6 assist. Bencana cedera de Jong dimulai saat laga El Clasico melawan Real Madrid di pekan 32 La Liga. Sang pemain langsung melewatkan 6 laga terakhir Barcelona di musim 2023-2024. Kehilangan de Jong langsung bikin Ronald Koeman naik darah ke Barcelona. Mereka mengambil risiko dengan memainkan Frenkie de Jong dan sialnya sekarang kami yang menanggung akibatnya, kecam Koeman. Kemudian Belanda juga harus kehilangan Teun Koopmeiners yang mengalami cedera otot paha. Padahal sang pemain tampil moncer bersama Atalanta hingga juara Europa League di musim lalu. Ronald Koeman ternyata panik dengan absennya Frenkie de Jong dan Teun Koopmeiners. Ex-pelatih Everton ini malah membuat keputusan aneh, memanggil Ian Maatsen dan Joshua Zirkzee. Padahal kedua pemain ini bermain di posisi yang berbeda dengan de Jong dan Koopmeiners. Zirkzee yang berposisi sebagai striker murni justru dianggap cuma bikin penuh lini serang. Sementara Maatsen yang bermain sebagai bek sayap kiri juga dianggap nggak menjadi solusi. Sang pemain memang tampil reguler di Borussia Dortmund di musim lalu. Pemanggilan pemain kelahiran Vlaardingen ini juga diprotes oleh netizen Indonesia. Publik tanah air berharap Maatsen masih bisa dinaturalisasi PSSI jika nggak dipanggil tim senior Belanda. Dengan keputusan aneh ini, Koeman praktis hanya punya 3 gelandang andalan. Dirinya harus bergantung penuh pada Tijani Reinders, Xavi Simons, dan Joy Veerman. Namun, ketiga pemain ini dianggap belum cukup pengalaman untuk tampil di turnamen besar. Reinders dan Veerman belum mengoleksi lebih dari 13 penampilan di skuad The Oranje. Sedangkan Simons baru menorehkan 17 laga bersama tim senior Belanda. Meski krisis lini tengah, Koeman tetap percaya diri melihat komposisi skuadnya. Kami merasa masih memiliki banyak kualitas dalam skuad ini. Jika kami bisa menciptakan atmosfer dengan banyak dukungan dari penggemar, maka Belanda bisa tampil luar biasa, tegas Koeman. Anti klimaks usai finish di posisi ketiga. Rasa optimis tinggi Ronald Koeman sempat diragukan saat melakoni laga pembuka grup D. Pasukan oranye tampil kurang meyakinkan usai hampir dikalahkan Polandia. Beruntung, Belanda masih bisa menang usai comeback lewat gol Cody Gakpo dan Wout Weghorst. Performa kurang meyakinkan pasukan oranye kembali terlihat saat melawan Paris. Padahal skuad Les Bleus bermain tanpa Kylian Mbappe yang absen akibat cedera patah hidung. Sayangnya, keuntungan ini gagal dimanfaatkan Koeman. Pasukan oranye hanya mampu menahan imbang Prancis dengan skor kacamata di akhir laga. Hasil ini bikin pendukung Belanda geram karena nggak puas dengan performa negaranya. Pasukan oranye dianggap main aman karena terlalu bertahan saat melawan Prancis. Buktinya, Belanda hanya mampu meraih 37% penguasaan bola di sepanjang pertandingan. Koeman justru lebih fokus untuk memprotes keputusan wasit yang menganulir gol Xavi Simons. Berat rasanya soal gol yang dianulir itu. Saya kira Dumfries nggak menghalangi kiper. Kiper Prancis hanya terlambat bereaksi dan bola masuk begitu saja, protes Koeman. Timnas Belanda kembali menunjukkan penurunan performa saat bersua dengan Austria. Skuad oranye harus menerima kenyataan pahit setelah kalah dengan skor tipis 2-3. Belanda sudah tertekan sejak awal pertandingan usai Donyell Malen mencetak gol bunuh diri.
Setelah itu, timnas Austria benar-benar mengurung skuad The Oranje. Di babak pertama, Belanda kesulitan lepas dari pressing ketat pasukan Das. Kebangkitan skuad The Oranje sempat terlihat di babak kedua usai 2 kali menyamakan kedudukan. Namun, pasukan Das mengunci kemenangan lewat gol Marcel Sabitzer di menit 80. Filosofi main aman dari Ronald Koeman mati kutu melawan gegenpressing mengerikan dari Ralf Rangnick. Sebelum laga dimulai, ex-pelatih RB Leipzig ini bahkan sudah menebak skema permainan Belanda. Mereka akan memainkan gaya Belanda mereka, suka menguasai bola. Namun di sisi lain, jika kami bisa memenangkan bola di area pertahanan mereka, ini akan mendukung performa kami, tegas Rangnick. Sebaliknya, Koeman justru masih punya rasa percaya diri untuk bertemu lawan tangguh di 16 besar. Apakah saya akan membuat perubahan besar? Saya akan bicara dengan pemain terlebih dahulu. Mungkin lebih baik kita menghadapi lawan yang lebih tangguh, ucap Koeman. Pasukan Oranye berpeluang lolos dengan status peringkat 3 terbaik. Hasil ini membuat Belanda harus siap menghadapi negara unggulan seperti Inggris dan Spanyol. Skuad The Oranye juga berpeluang melawan juara grup E di babak 16 besar. Pilihannya antara Belgia, Ukraina, Rumania atau Slowakia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Gagal maksimalkan potensi pemain. Kekalahan melawan Austria semakin memperlihatkan miskinnya taktik Ronald Koeman. Sang pelatih dinilai belum mampu memaksimalkan kekuatan penuh pasukan Oranye. Koeman kembali blunder saat memasang Stefan de Vrij untuk berduet dengan Virgil van Dijk. Padahal bek Inter Milan ini dinilai kurang layak masuk starting line up. Selain itu, Van Dijk juga kena semprot hujatan dari Rafael van der Vaart selaku ex-pemain Belanda. Belanda sudah bermain dengan cara yang dibicarakan oleh Van Dijk. Nyatanya kami malah disuguhkan performa yang memalukan. Saya ingin kapten dari negara kami menunjukkan gairahnya, kecam van der Vaart. Performa bek tengah Liverpool ini sebenarnya cukup solid di gelaran Piala Dunia 2022. Saat itu, Van Dijk dipasang bersama Matthijs de Ligt sebagai duet kokoh di lini pertahanan. Sayangnya, Koeman justru mengambil keputusan aneh dengan lebih memilih de Vrij. Padahal, sang pelatih juga punya Mickey van de Ven yang tampil impresif bersama Tottenham Hotspur. Pemain 23 tahun ini juga punya kecepatan yang lebih bisa diandalkan daripada de Vrij. Selain itu, Koeman juga dikecam karena nggak memaksimalkan ketajaman Joshua Zirkzee. Bomber Bolonya ini kalah saing dengan Daniel Malen dan Cody Gakpo di lini depan. Padahal, Zirkzee lebih punya kemampuan sebagai striker murni dibanding 2 penyerang tersebut. Koleksi 12 gol yang ditorehkan Zirkzee musim lalu menggendong performa Bolonya. Koeman juga dikecam karena belum memanfaatkan talenta Ian Maatsen. Pemain berdarah Jawa ini masih menjadi penghangat bangku cadangan di sepanjang fase grup. Maatsen harusnya bisa diturunkan Koeman saat melawan Austria. Anehnya, sang pelatih kembali memilih Nathan Ake sebagai starter di sektor bek sayap kiri. Padahal, Maatsen lebih punya kecepatan serta kemampuan ofensif dibanding pemain Manchester City ini. Dengan sejumlah keputusan anehnya, apakah Ronald Koeman bakal membuat Belanda gagal total di Euro 2024?